Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita jumpa di channel Karya Inovatif. Kali ini saya ingin menampilkan tip memiliki usaha kos. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa share, like, dan subscribe. Kita lanjut teman-teman. YouTube saya sering ditanya tentang apa sih tipnya untuk memiliki usaha kos. Saya ini sebenarnya belum sebagai pengusaha kos, karena kos yang kita punya juga masih baru 30, jadi belum bisa dikatakan bahwa kita ini sebagai pengusaha kos. Sehingga kalau memang itu dimintai tip, saya akan sampaikan, saya akan jelaskan bahwa ada beberapa trik ya, tip yang usaha untuk memiliki usaha kos ini. Yang pertama, kalian harus punya mimpi. Kemudian harus bisa memiliki jiwa spekulan juga sedikit. Yang ketiga, ada aspek pengetahuan yang harus kita tahu. Yang keempat, kalian harus mengenal gagal, yang namanya gagal. Yang kelima, harus punya rencana kerja. Jadi yang kita bahas dulu yang pertama, mimpi. Yang pertama, mimpi tadi. Ketika kita mau memperjuangkan atau suatu usaha apa saja, kita harus punya mimpi. Apa itu? Yang saya maksudkan dalam mimpi ini adalah bagaimana kita bisa melihat keberhasilan orang. Itu kita bisa lihat di orang-orang sukses di YouTube, kemudian kita bisa juga datang langsung ke ke suatu usaha, misalnya kos-kosannya orang yang sudah besar, yang sudah banyak. Kemudian melihat yang usaha-usaha manajemennya seperti apa, banyak bertanya. Kemudian mimpi itu setelah kita datang, lihat-lihat, memantau sekalian apa sih yang dia lakukan, apa sih usaha-usaha yang dia perjuangkan. Kemudian malam kita renungkan. Kemudian jangan lupa menggunakan dalam mimpi itu, kita gunakan 5W1H. Apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana, di mana, kenapa, itu tidak bisa dilepas. Malam itu kita harus mimpi, kalau saya punya usaha ini nanti, padahal kalau yang saya punya usaha ini, kalau saya punya cara bermimpi lalu, masih saya sebagai pendamping dulu, saya ini pendamping desa. Jadi lalu saya tidur dengan teman, saya selalu bagaimana sih caranya kita memiliki suatu usaha. Nah, ini yang usaha apa yang saya harus punya. Nah, karena saya memimpikan, karena kebetulan saya punya lokasi ada di seputaran kampus. Jadi saya melihat prospek dari kampus itu, usaha yang cocok adalah usaha kos. Nah, ini berawal dari situ. Kemudian dengan siapa nanti saya berinteraksi kalau memiliki usaha. Saya mulai memimpi karena kalau uang tidak ada, dengan modal pas-pasan, kebetulan istri saya itu seorang PNS, jadi saya bayangkan kalau dia punya gaji bisa dijaminkan, mungkin bisa sebagai langkah awal untuk Nah, itu satu, saya sudah dapat mimpinya. Yang kedua, saya memimpikan tukangnya nanti siapa, kemudian yang menggambar bagaimana, siapa, kemudian di mana saya lakukan. Saya mencari orang yang benar-benar memang harus bisa diajak kerjasama. Kemudian
berani tidak nanti saya harus meminjam, kalau saya sudah punya dasar saya harus pinjam uang di bank. Nah ini saya mimpikan, saya sudah dapat semua, saya bayangkan, baru saya wujudkan dengan berawal dari usaha apa namanya, mimpi. Saya pikir karena saya sudah ada dasar lalu, dari pendampingan itu saya sudah punya apa namanya, sudah punya modal. Waktu itu kayu masih murah, saya membangun usaha kos pertama itu dari sempi-sempi. Kalau di sini apa ya, limbah kayu, yang sempi-sempi itu kalau orang Sulawesi bilang sempi-sempi. Itu adalah limbah kayu yang sudah tidak, yang apkiran, yang sudah tidak punya nilai ekonomis, tetapi masih bisa digunakan, dimanfaatkan untuk suatu bangunan. Di tahun 96 ya, 96, satu trek kayu itu harganya hanya 450. Nah itu banyak sekali. Kalau sekarang sudah mahal, kalau sekarang sudah hitung biji, hitung lembar ya. Jadi saya membuat 3 petak usaha kos itu dari kos papan awalnya. Saya punya kos papan itu sebanyak satu petak itu ada 3 kamar. 3 kamar, ada ruang tamu, ada dapur. Nah, sewanya masih murah, masih 150-an. Kemudian saya punya 3 petak. Dasar itu, kemudian istri saya kebetulan pegawai negeri. Saya kasih pandangan bagaimana kalau kita jaminkan kita punya gaji untuk di bank untuk bergerak awal. Ketika itu sudah jadi, karena ini kalau gaji masih aman, yang belum kita bicara spekulan. Ketika gaji sudah dapat 5, dengan waktu itu kalau tidak salah dia bermohon dapat 60 juta. Nah nilai 60 juta ini dapat, sementara saya punya mimpi kos 30. Sementara yang bisa didapatkan dengan uang 60 juta itu baru 5 petak. Jadi saya bermimpi lah bagaimana membangun yang 5 petak ini, tetapi untuk 10 nantinya. Jadi saya bikin ya lantai 2, saya buat lantai bangunan itu lantai 2. Jadi di atasnya masih hanya sebatas cor-coran dulu, plat. Jadi belum bisa nanti 1 tahun 2 tahun kemudian baru bergerak lagi. Nah, sudah punya dasar tadi 5, ditambah kos papan saya yang 3 petak itu tadi, itu saya gabung saya mulai bermitra dengan bank. Waktu itu kalau tidak salah Bank Syariah ya, Mandiri. Saya diberi bantuan 100 juta jaminan tambahan gaji saya selaku pendamping. 100 juta itu ternyata bisa menambah, menggerakkan suatu usaha yang tadinya sudah bangunan plat sudah jadi. Saya tambah lagi ke atasnya, bangunan atasnya itu 5 ditambah pondasi di depan. Jadi pondasi 5 lagi. Khusus untuk rancangan lantai 2 juga. Jadi 5, begitu saya dapat bantuan 100 ini dari Bank Syariah, sudah saya punya kos 10 petak. 10 petak ini ditambah 5 yang sudah terjadi setengah. Bangunannya sudah yang 5 lagi sudah konstruksi 2 lantai, tetapi bangunannya baru lantai dasar. Itu pun masih orang di Sulawesi Tengah bilang tak gantung, hanya baru jadi dinding-dindingnya. Jadi saya berpikir lagi ke bagaimana, nah di sini masuk usaha masuk pemikiran yang poin 2 itu tadi, spekulan. Kita berani, tapi harus ada hitungannya. Prinsip yang kedua ini spekulan, ada modal spekulan sedikit, tapi harus memiliki hitungan. Hitungannya, usaha kita ini di tempat yang strategis, usaha anak-anak kos yang mencari usaha kos itu mencari kamar kos itu untuk disewa cukup luar biasa.
sehingga hitungan saya, kalau rumah kos kita buat, uang ada, ketika kita dapat uang, kemudian pekerjaan rumah ketika uang kita ada, rumah itu tidak lama dibangun, paling tinggi 3 bulan. Jadi saya mulai berpikir spekulan, 3 bulan, di 3 bulan ini gaji saya masih jalan, masih bisa saya pergunakan untuk membayar cicilan pertama, kedua, ketiga. Sehingga mitra yang saya cari adalah bank. Saya take over lagi karena saya baru melakukan perpanjangan itu, jadi orang bank yang satu ini tidak mau. Jadi saya pindah ke bank lain, saya melakukan ke bank lain, lakukan take over. Cukup berani saya anggap saya cukup berani untuk melakukan hitungan-hitungan ini. Karena saya pikir ketika uang ada, kita akan membangun paling lama 3 bulan, 4 bulan, bangunan itu pasti sudah jadi dan siap dijual ke nasabah. Dan ternyata hitungan saya benar, tidak meleset. Ketika saya bangun, sementara proses membangun ini, orang kiri kanan bertanya. Belum lama selang 1 hari, setiap hari orang bertanya. Saya tambah semangat untuk bertanya, kapan selesainya? Sisakan saya 1 kamar. Waduh, saya bilang ini bakalan berhasil saya punya usaha. Nah, alhamdulillah dengan ditambah doa, sampai sekarang saya sudah punya pinjaman bank percaya saya 500 juta kemarin untuk melakukan pinjam untuk sebuah usaha kos-kosan yang itu usaha kalau untuk orang kaya, untuk sebagai pengusaha itu kecil bagi mereka. Tetapi bagi saya untuk membangun cukup membantu, nilai 500 juta ini cukup membantu dan cukup menjanjikan. Mulai saya kerja bagaimana mencari tukangnya, bagaimana mencari tukang juga tidak mencari tukang itu bukan cuma 1 tukang, 1-2 tukang. Kita harus cari perbandingan tukang. Apa saja yang saya lakukan, cari perbandingan. Oh, tukang 1 nawarnya lebih mahal, cari tukang 2. Nah, jadi sehingga hitungan-hitungan itu harus digunakan juga melakukan suatu pembangunan. Nah, pemikiran inilah yang mengantar kita untuk bisa memiliki usaha itu. Kemudian yang berikutnya, jangan mengabaikan aspek pengetahuan. Pengetahuan ini banyak di dalamnya. Kita belajar bagaimana sih ilmunya orang mengelola suatu usaha, suatu bisnis, bukan cuma kos. Kalau kos mungkin modalnya begitu bangun gampang memanagenya, tapi usaha lain juga itu perlu pengembangannya, apakah nanti tambahannya, apakah bentuknya kios, usaha kios dan lain sebagainya yang bisa memberikan nilai tambah untuk suatu usaha kos-kosan yang sebagai penunjangnya. Kemudian itu semua ilmunya ada di media sosial, di medsos. Kemudian belajar juga di medsos juga mencari inspirasi. Oh, cari desain, kita klik saja desain usaha kos minimalis misalnya, kita mau seperti apa, kita membuat, dan itu ada semua di ini. Kemudian bagaimana mencari denahnya, pencahayaannya biar usaha itu tidak gelap ketika dibangun. Kemudian setelah inspirasi sudah dapat semua, usaha ini harus menjadi hobi juga. Memang kalau ketika kita membangun suatu ternyata kalau yang kita sukai, pekerjaan yang kita sukai, kemudian yang kita senangi, itu suka dulu modalnya. Kemudian ketika kita lakukan, itu kita tidak akan berat melakukannya. Tapi ketika kita yang tidak tahu atau tidak kita pahami, kemudian tidak ada hobi di situ, di dalamnya, itu pekerjaan kemungkinan gagalnya akan tinggi karena kita melaksanakannya berat. Kemudian jangan mengabaikan juga ilmu mencari tempat usaha. Tempat usaha itu harus strategis.
karena pangsa pasarnya, misalnya kayak saya, pangsa pasarnya saya tahu, lalu pangsa pasarnya lokasi saya ada di tempat dekat dengan kampus, berarti usaha yang harus saya lakukan itu adalah usaha kos. Dan itu yang paling 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 aman saya menilai, karena usaha properti seperti ini saya melihat cukup aman untuk dilakukan. Cuma memang tahapan itu yang panjang, karena properti perlu investasi, perlu uang besar untuk melakukan, makanya perlu kita kerjasama. Nah ini kemudian perlu mencari mitra di dalamnya. Itulah tadi, ketika kita mencari mitra, jadi mungkin ini barangkali ada sering orang sebut, kalau mau jadi seorang pengusaha kita harus tebal muka. Saya mulai, kenapa harus tebal muka? Karena kita mencari mitra ini bawa dokumen yang tadi, yang kos yang sudah kita punya senilai 15, kita mau tingkatkan ke tambah 15 lagi dengan tidak punya lokasi. Jadi ini cukup, kita harus bermutar otak bagaimana caranya bisa membeli lokasinya, kemudian bisa membangun usahanya. Nah ini yang perlu mitra kerjasama, yaitu perlu bantuan bank, tapi punya hitungan tadi, perlu mitra tapi ada hitungannya. Kemudian mengenal gagal, yang indikator berikutnya, kita harus pernah gagal berproses. Jadi suatu usaha yang kita mungkin coba-coba, karena kalau kita tidak coba tidak pernah tahu apa sih hambatannya suatu usaha. Misalnya kalau saya ini semua pekerjaan saya sudah dapat, jadi prosesnya mulai dari saya orang Bali tapi pulang berangkat ke Palu. Ini di Palu ini saya modal nol. Kita ke Palu modal bagaimana bisa sekolah, tidak punya modal, terpaksa kita ya berprosesnya dari situ. Kegagalan saya, proses gagal itu saya alami dari situ. Saya numpang dengan orang, bekerja dengan orang, jadi pegawai toko awalnya, yang penting bisa disekolahkan. Saya tidak minta gaji, tahun 87 ya, saya ingat betul, saya tidak minta gaji, tidak minta digaji, karena kalau saya pikir kalau saya digaji hitungannya lain. Kemudian jadi pembantu, jadi tukang kebun, tukang cuci piring, kasih bersih taman, itu juga sudah pernah saya lakukan sambil sekolah SMA, karena bagaimana saya menganggap pengetahuan itu penting. Makanya saya pikir saya tidak mungkin akan jadi sarjana, karena ya itu lompat jadi bajing loncat begitu, sudah susah satu pindah ke tempat satu lagi, berusaha bekerja. Kemudian setelah pengalaman yang lain lagi, saya jadi pegawai toko sudah pernah. Akhirnya saya pernah minta modal ke Bali untuk suatu usaha, dijualkanlah saya lokasi. Nilai waktu itu kalau tidak salah lumayan, pokoknya lumayan lah untuk untuk kita pemula, ditambah lagi dengan pinjaman di bank. Saya buka usaha perpaduan antara barang Bali dengan barang yang dari Jogja. Saya mencari kesan. Awalnya bagus. Nah disitulah pengalaman kegagalan saya mulai. Saya tahu ternyata suatu usaha itu tidak boleh saya lakukan, misalnya pemborosan, boros. Harus kita bisa menunda kesenangan. Kemudian artinya kita bisa mengirim mana yang prioritas, itu yang didulukan, jangan yang bersifat keinginan. Kemudian mental ketika kita mengenal sudah gagal, jatuh, ketika kita jatuh perlu mental. Bagaimana kita mental itu diperkuat, tidak gampang frustasi.
sehingga kita mulai dari nol lagi. Kemudian bertata, saya kawin, saya buka usaha namanya usaha barang bukan barang campuran ya, barang kerajinan, usaha kerajinan ini gagal, saya pindah jadi pendamping. Itu awalnya ketika saya gagal, jadi saya sudah dapat ilmu di situ, sebab-sebabnya kita harus hemat, kemudian manajemennya juga harus kita punya, kemudian cari lokasi usaha ini paling penting sebenarnya. Itu juga lokasi usaha ini penentu, dan banyak lagi yang lain-lain yang nanti kalau kita sudah rasakan gagal, kita pasti sudah akan hati-hati lagi. Kemudian setelah kita gagal harus punya rencana kerja. Ketika rencana kerja, apa yang dilakukan di rencana kerja? Mimpi yang tadi, yang kita mimpikan tadi, masukkan sebagai rencana yang belum terwujud. Jadi ini yang akhirnya usaha-usaha yang saya mimpikan tadi itu baru bisa saya wujudkan. Saya mewujudkan loh, punya usaha kos 200 petak, tetapi yang baru bisa saya wujudkan hanya 30. Ini adalah mimpi. Ya itulah, tapi ini bukan mau kalau tidak layak untuk dipamer, tapi kita berbagi tip dengan teman-teman. Kalau kalian punya ini mimpinya, ya kurang lebih seperti itulah yang saya alami. Mungkin itu saja barangkali saya sampaikan, bisa semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.